Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah materi sejarah dengan judul materi akar nasionalisme dan demokrasi di Indonesia. Akar nasionalisme di Indonesia. Secara etimologi, nasionalisme yaitu paham kebangsaan yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air, memiliki kebanggaan sebagai bangsa, memelihara kehormatan bangsa, memiliki rasa solidaritas terhadap masyarakat sebangsa dan setanah air. Kemudian secara politis, nasionalisme merupakan sebuah manifestasi dari kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan ataupun mengusir penjajahan. Pada tanggal 28 Oktober 1928, nama Indonesia digunakan dalam Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan Ikrar Sumpah Pemuda. Nama Indonesia kemudian dikukuhkan dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Lahirnya berbagai gerakan-gerakan kebangsaan di Indonesia yang merupakan akar demokrasi di Indonesia. Syarikat Dagang Islam atau SDI terbentuk pada tahun 1911 dengan tujuannya untuk menghadapi persaingan dagang dengan pedagang Tionghoa. Organisasi yang semula berlatar belakang kepentingan sosial ekonomi ini mengalami perkembangan pesat ketika dipimpin oleh Cokro Aminoto. Syarikat Dagang Islam kemudian berkembang menjadi organisasi politik dan diubah namanya menjadi Syarikat Islam atau disingkat SI. Kemudian Indisi Party terbentuk pada tahun 1912 di Bandung. Tujuan didirikannya partai ini adalah membangkitkan semangat patriotisme di kalangan masyarakat pribumi Hindia Belanda, mempersatukan mereka berdasarkan hak-hak politiknya, dan membawa tanah Hindia kepada kemakmuran. Tokoh lain pemimpin Indisi Party adalah Cipto Mangunkusumo, lahir pada tahun 1806 sampai 1943. Perlawanan bangsa Indonesia terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah demokrasi Indonesia pada awal kemerdekaan. Selanjutnya, demokrasi liberal Indonesia. Perkembangan demokrasi Indonesia selanjutnya adalah demokrasi terpimpin di Indonesia. Demokrasi pada masa Orde Baru. Dan terakhir, demokrasi Indonesia pada masa reformasi. Perkembangan demokrasi di Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan Indonesia belum dapat mengatur sistem pemerintah dengan sempurna karena baru merdeka dan harus menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan yang seringkali harus diakhiri dengan konflik bersenjata. Pada masa demokrasi liberal di Indonesia, kegagalan demokrasi liberal membuat Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli tahun 1959. Dekret tersebut menjadi pertanda dimulainya sistem demokrasi terpimpin. Landasan penerapan demokrasi ini ditampilkan dari sila keempat Pancasila. Dalam perkembangannya, pusat kekuasaan berada di tangan Presiden Soekarno dengan TNI Angkatan Darat dan Partai Komunis Indonesia sebagai pendukungnya. Kemudian pada saat demokrasi terpimpin di Indonesia, pelaksanaan demokrasi terpimpin berdampak pada perekonomian Indonesia yang menjadi etatisme, yaitu sistem perekonomian yang kegiatannya diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Pemerintah melalui ketetapan Presiden nomor 27 tahun 1965 melakukan langkah devaluasi kebijakan untuk menekan inflasi dengan menurunkan nilai rupiah dari Rp1.000
menjadi senilai Rp1. Perkembangan demokrasi Indonesia pada saat demokrasi Pancasila di masa Orde Baru. Pada perkembangannya, sistem demokrasi Pancasila yang diterapkan pada masa pemerintahan Soeharto 1966 sampai 1998 membuat pembangunan fisik berjalan dengan baik. Hal ini karena pemerintah Orde Baru memfokuskan pembangunan pada sektor pertanian demi mewujudkan ketahanan pangan nasional. Selanjutnya adalah demokrasi Indonesia pada masa reformasi. Di Indonesia, kata reformasi merujuk pada gerakan mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998 yang menginginkan berakhirnya kekuasaan Presiden Soeharto selama 32 tahun. Pemerintahan reformasi di Indonesia diawali dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada wakilnya B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Itulah awal-awal perkembangan demokrasi di Indonesia.